punya kita. Oh, lihatlah podcast ini. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali di Ngobrol random. Apapun boleh kita obrolin. Wah, Ye, sudah kompak. Kita sudah lancar. Ye. Apaan sih ya Allah. Oke, di ngobrol random kali ini ada yang agak sedikit beda juga sih. Ini ada request sebenarnya dari si yang ketawa ini. Beliaunya ada kekesalan di hati yang mau diceritakan. Iya. Sebenarnya ini kita mau bikin dari minggu kemarin sih, cuman karena kesibukan belum sempat juga. Iya, ya. karena sayanya juga ada hiburan. Iya, hoye. Betul. Ya karena mungkin sebenarnya ini kita juga sempat-sempatkan. Ya. Syukur alhamdulillah kita sudah bisa bikin video lagi. Ya karena emang kesibukan kita nggak cuma bikin video sih. Iya, ya kita sih berharapnya kita punya tim ya Bang yang bisa ngeditin gitu. Ya kalau udah ada pendapatannya. Oh, iya, kalau belum ada pendapatannya kita mau bayar pakai duit AA. Iya nggak ada. Kita aja juga cari uang ini ya. Makanya dilihat dong ini video. Iya, di subscribe kayak ya. Sedih. Ya, kayak apa aja ini? Kayak podcast yang bagus. Iya, yang itu. Bang jangan promoin podcast orang. Oh iya siap. Siapa tahu dengan ini kita dengarkan dengan yang punya kita. Oh lihatlah podcast ini. Amin. Ya semoga banyak dengar ya, soalnya kalau lihat view yang terakhir di video yang terakhir, aduh sedih ya, hati. menyedihkan. Padahal itu udah aku promoin di status kan Bang? Iya, nggak tahu, iya sih, iya belum? Iya udah kan. Sebenarnya sih, aku sih harusnya nggak terkejut sih, soalnya pernah lihat di IG juga itu kan ada anak ini mau sedikit cerita aja dulu ya sebelum masuk intinya ya. Jadi kayak dia tuh bikin konten nih, dia bikin konten game. Dia tuh videonya intinya dia minta maaf ke mamanya, udah minta modal gede tapi mau bikin konten diturutin, tapi belum dapat pendapatan. Dia pakai konten game. Otomatis kan kalau konten game kan komputernya kan harus bagus. Gaming, ya kan harus bagus, katanya sih modalnya 40 juta. Wow. Terus dia belum dapat pendapatan apapun nih setelah 1 tahun dari YouTube. Kalau dari reviewnya ada 37, 40, nggak sampai nyentuh 100 lah. 50 kayak juga nggak sampai beberapa. Jadi ya emang susah sih sekarang. Iya sih, jadi benar-benar. Ya kita harap ada sesuatu positif, ada imbal balik dari video ini. Tapi sebenarnya kita mau lebih ke kita share aja, kita saling share. Semoga ini bisa membantu para pendengarnya kita juga sih. Amin. Kita bagi-bagi info aja lah. Iya. Tapi kalau ada anunya mau endorse nggak apa-apa kok. Silakan. Ya, boleh. Lanjut. Tampang pas-pasan minta endorse. Lo kan endorse kan nggak harus tampang pas-pasan. Oh iya benar. Followernya banyak. Good looking ayo yang digoleki ya. Kesel aku. Ya bagaimana bukan kamu? Hah? Iya, Apanya? Sekarang yang dicari orang cepat lihat kan bukan benda, bukan barang yang dijual. Iya betul. Artisnya, selebgram. Kan pamerin aja semuanya itu. Apanya? Semuanya. Oh produknya maksudnya. Iya. Oh iya. Produknya yang di Indonesia sama produknya mbaknya. Produknya mbaknya maksudnya gimana? Ya udah itu aja lah. Oke lanjut. Oke lanjut. Nah nih ibu ini ada curhatan. Kok ibu sih Mbak? Mbak. Mau jadi ibu enggak? Ya iyalah. Sialan. Oke. Tapi aku koyo wis tuwek ngono deh celuk ibu. Ya ibu. Ya ucuk tante ta. Kayak tante. Ayo non. Enggak juga. Iya. Ayo nah kira mau cerita apa sih? Itu kemarin tuh dia tuh sampai ayo bikin video ini aja. Kita belum dapat ide pakai jauh lah biar dia bercerita. Apa nih yang mau cerita ini? Oke. Jadi tuh kapan hari itu kan aku tuh ngelamar gitu kan Bang. Ngelamar kerja gitu, pengen kerja lagi. Ya sebenarnya sudah kerja teman-teman, cuman kan nyari yang hari ini tempatnya. Jadi setelah udah nggak di sekolah lagi, tuh kan aku sekarang jadi freelance teacher gitu loh, keliling-keliling ke rumah-rumah gitu. Jadi
Dan apa namanya, kalau freelance teacher itu kan ada masa pacekliknya gitu kan kata iya. Babang. Jadi ya Pasti itu. ya mungkin 3 bulan ini rame, pendapatannya banyak, tapi kan nanti tiba-tiba udah nggak ada, sepi gitu, apalagi deket-deket semesteran gitu. Ya kalau ngomongin paceklik sih, kalau mungkin yang mau pernah jadi freelancer guru les juga, dalam 1 tahun paling enggak ada 4 bulan paceklik, yaitu Nah, di tuh. bulan Juni Juli sama Desember, Januari. sama satu lagi Bang, puasa. Puasa itu Puasa tuh biasanya banyak yang libur. ada 5 bulan tuh. Iya, itu. Lanjut. Nah, jadi akhirnya aku kepikiran untuk ngelamar-ngelamar lagi gitu kan teman-teman. Berapapun gajinya, yang penting itu tuh tiap bulan itu ada gitu loh kan. Ya, akhirnya singkat cerita aku kepanggil di salah satu lembaga pendidikan gitu. Lebih ke bimbingan belajar gitu Bimbingan ya belajar Bang. ya, bukan sekolah loh ya. Bukan belajar. bukan sekolah gitu. Bimbingan Dia belajar untuk bimbingan belajar untuk anak usia kalau nggak salah itu 3 sampai 7 tahun. Pokoknya usia playgroup TK gitulah. Ya, PAUD lah. PAUD gitu. Nah, terus waktu aku sama Babang ini lagi di Blitar nih, ditelepon lah gitu kan, janjian mau telepon gitu. Oh sebelumnya itu aku disuruh kirim video micro teaching mengajar pakai bahasa Inggris. Udah nih aku kirimkan gitu kan, jebret. Terus habis itu pas kita udah di Blitar, selang beberapa hari gitu nggak dihubungin kan, aku kira ya udah gitu kan, mungkin nggak lolos. Terus dihubungin pas kita lagi di Blitar, terus telepon gitu, Isya itu telepon, lalala bla bla bla, itu udah dijelasin segala macem. Nah terus di situ nih ownernya tuh Bang sempet cerita juga ke aku, dia tuh sebenarnya nggak mau karyawannya ini, guru-gurunya ini tiba-tiba menghilang gitu. Jin apa gimana? Jin puing gitu. Pokoknya nggak suka dia tuh sebenarnya, nggak pengen kayak gitu. Dia tuh cerita gitu ke aku. Iya. Nah, karena dia bilang nyari guru itu susah, gitu katanya. Ya, oke. Sebelum ke situ nunggunya berapa lama itu dari ngirim video sampai ada panggilan itu? Kayaknya kira-kira semingguan lebih deh, Semingguan Bang. ya. Oh, iya. Semingguan lebih gitu. Katanya sih videoku baru dilihat katanya gitu. Ya udah. Ya, karena lagi butuh kali. Makanya dilihat, kalau nggak butuh ya nggak tahu. Nah gitu. Terus abis gitu nih, itu kan akhir bulan minggu lalu ya Bang ya. Iya. Minggu lalu lah, tanggal 20-an gitulah pokoknya. Enggak, udah tanggal 25. Iya. Udah gajian kok saya. Oh iya. Tanggal 25-an gitulah. Alhamdulillah. Gitu. Nah, udah. 25 masih banyak ya? Hah? Tanggal 25 masih lama. Jangan dihitung. Iya. Oke, lanjut. Nah, terus habis itu ya, posisinya waktu itu udah tanggal 26-an ya. 26 itu udah ditelepon, terus itu dia tuh kayak inras banget gitu. Ditelepon itu tanggal 25. Tanggal 25. Sabtu. Tanggal 25 ditelepon, terus dia tuh kayak inras banget gitu. Terus dia tuh bilang ke aku kalau aku tuh direkrut untuk guru offline. Nah, by the way nih, for your information ya, di situ tuh bimbelnya itu online gitu. Bimbelnya online, terus habis itu aku direkrut untuk offline-nya, which is offline-nya itu baru gitu Bang katanya. Oh, berarti ini bimbelnya awalnya online nih, mau buka kelas offline. Iya. Oke. Gitu. Nah, terus di situ dia bilang, tapi kelas offline-nya ini belum ada muridnya, gitu dia bilang. Ya udah aku mikir, oh ya oke lah gitu, nggak apa-apa gitu. Terus habis itu di situ tuh aku masih belum sadar gitu loh Bang. Nah terus dia tuh cerita banyak banget skemanya gimana, prosedurnya gimana. Terus habis itu dia juga bilang bahwa ada satu kelas malam online nih, kelas malam online. Anak-anak nih? Iya. PAUD nih malam? Iya. Bayangkan 6:30 lah gak salah. 6:30? Lawang nyuruh anak, bukan anak, kan udah PAUD ya. Orang yang udah gede aja belajar jam segitu aja susah. Apalagi anak-anak. Anak-anak kelas online lagi. Iya, makanya.
kan ya aku di situ belum sadar kan Bang, itu masih terus pingsan. masih pingsan waktu itu. Terus habis itu apa namanya dia bilang tanggal 1 itu Bang mau dikasihin ke aku kelas online-nya tuh. Tanggal 1 bulan depannya. Iya tanggal 1 ini bulan Oktober iya, ini. Berarti itu satu minggu lah ya. Sekitar 1 minggu. Nah itu kan hari Sabtu ya teman-teman. Iya. Aku tuh cuman dikasih waktu 4 hari untuk kayak apa namanya mempelajari skemanya mereka, mempelajari openingnya mereka di kelas itu kayak gimana gini. Karena kan aku tanggal 1 tuh mau dikasih kelas itu kan. Nah terus aku tuh bilang aku tanggal 1 tuh nggak bisa karena aku ada acara sama teman-teman, aku bilang gitu. Nah itu aku masih belum bilang tuh Bang acara apa. Terus akhirnya dia mundur kan. Oh ya nggak apa-apa, tapi tanggal 1 udah bisa masuk kan, dia bilang gitu. Ya bisa, aku bilang gitu. Terus aku bilang aku harus pamitan dulu tapi sama parentsku yang tak lesin gitu kan, ya nggak mungkin langsung moro-moro tak tinggal gitu kan. Gak profesional sekali. Iya kan, makanya itu kan tidak mungkin. Ya gitu. Terus habis gitu udah. Habis itu apa namanya dia tuh kayak maksa lagi gitu tanggal 1 beneran nggak bisa ini soalnya guruku yang harusnya handle tanggal 1 tuh aku nggak srek gitu lah pokoknya intinya gitu, dia nggak srek gitu. Ya udah terus habis itu nggak bisa, saya tuh ada acara ke Bromo, saya tuh bilang gitu, aku tuh bilang gitu. Nah akhirnya dia itu langsung bilang loh ke Bromo emang dijemputnya jam berapa gitu, dijemput travelnya itu loh. Ya malam sih aku tuh bilang gitu. Jam berapa? Apa namanya sekitar jam 10 jam 12-an gitu aku tuh bilang gitu. Oh ya kan masih nutut, dia tuh bilang gitu, maksa gitu loh Bang pokoknya Bang. Pokoknya aku apa namanya berarti harusnya Jumat kemarin tuh ada ikut kelasnya mereka gitu. Ngikut kelas apa ngajar? Ngajar Bang, ngajar teman-teman. Oke, lanjut. Gitu. Terus aku bilang loh, apa namanya mendingan yang tanggal 1 itu jangan dikasihin aku dulu, soalnya apa nggak kaget anak-anaknya, aku tuh bilang gitu. Dan aku sendiri juga bagiku aku belum siap gitu loh Bang. Masa aku cuman dikasih waktu Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari aja gitu kan, aku observe gitu. Gitu. Dan terus dia tuh jawabnya gini guys, oh nggak apa-apa, nanti kan apa Senin sampai Kamis itu bisa observe kelas gitu, observe kelas online-nya mereka gitu loh. Apa namanya which is itu sehari itu disuruh 2 kali observe biar cepet gitu loh. Aku bilang di situ, aku bilang tak tekankan lagi gitu loh, karena sebelumnya aku udah bilang aku tuh ngelesin tuh full sampai sore, aku bilang gitu. Terus dia itu aku tekankan lagi di situ, loh nggak bisa, saya itu ngelesin sampai sore, aku bilang gitu. Loh masa nggak ada waktu istirahatnya sih gitu, apa namanya pulangnya jam berapa, jam 4, aku tuh bilang gitu kan. Oh kita ada kok kelas jam 5 sama jam 6:30 itu tadi, jadi bisa observe itu 2 kali gitu katanya. Nah terus aku di situ masih belum sadar ya, aku iya aja gitu. Terus habis itu kok seperti digendam terhipnotis. Iya aku tuh kayak dihipnotis gitu, soalnya orang itu ngomongin ku cowok. Iya mungkin bisa jadi kayak konsentrasinya teralihkan terpecah, ya gitu betul, loh udah gitu. Terus habis itu udah gitu kan. Terus aku di situ nanya kontrak nih Bang. Aku di situ dikontrak apa enggak gitu. Terus habis itu ya kita rencananya sih mau ngadain kontrak, dia tuh bilang gitu. Berarti kan selama ini kayaknya emang nggak dikontrak gitu kan. Mungkin nggak ngontrak, mereka ngekos kali. Beli rumah. Iya gitu, ternyata nggak dikontrak kayaknya kan Bang karyawannya. Terus habis itu akhirnya pas aku cerita gitu ke Babang kan, Babang langsung bilang kan ya pantas saja gurunya apa namanya lepas orang nggak ada kontrak gitu kan, ya haknya karyawan kan kalau kayak gitu ucul-ucul gitu. Terus habis itu terus dia bilang gini ke aku bilang gini ke dia, apa namanya, kalau ada kontrak kan enak. Jadi misalnya aku itu mau resign, tapi kan ada kontrak nih, berarti kan nanti bisa kena penalti gitu. Terus dia tuh tanya gini ke aku, teman-teman, ini berarti Anda menginginkan kontrak atau menghindari kontrak? Loh saya menginginkan kontrak, aku tuh bilang gitu. Karena kan kontrak ini kan dari dua belah pihak ini kan diuntungkan gitu loh, sama-sama untung ya, kenapa enggak kan gitu. Kalau aku punya kontrak aku bisa menuntut hakku. Betul. Kalau dia punya kontrak dia juga bisa apa menuntut kewajibanku kan gitu kan, nggak mikir gitu loh.
Kesel aku. Kayaknya mungkin ini kalau aku lihat kemarin kan juga baru banget kan kayaknya. Iya, baru kayaknya banget, mungkin Bang. mereka lagi ngambil kesempatan pandemi ini. Jadi kayak sistem administrasinya, HRD-nya juga belum ketata. Sama Tapi kalau sekali. nggak sampai ketata itu ya harus segera ditata sebenarnya. Setelah ada guru udah jadi itu harus segera ditata itu sebenarnya. Benar. Sebenarnya kalau katakanlah ada bilang kontrak itu nggak enak, nanti kita dibatasin kerjanya. Nah, enaknya gini loh, maksudnya dalam kontrak itu kan apa yang Anda dapatkan kan jelas. Apa yang harus Kita Anda lakukan sebagai jelas. apa juga jelas. di sana. Tidak dipenuhi kalau itu kontrak resmi bertanda tangan bermaterai loh. Anda itu bisa digunakan untuk menutup perusahaan itu bisa. Iya, benar, gitu benar, loh. benar. Jadi itu kalau isinya tidak menguntungkan, tapi yang jelas kalau Anda harus baca teliti dulu. Kalau isinya tidak menguntungkan kedua belah pihak yang seimbang, ya jangan ditandatangani. Betul. Gitu. Dan di situ itu dia juga bilang katanya lagi butuh koordinator teacher gitu loh Bang. Jadi kan kayak waduh ini kayaknya aku kerja di situ tuh double gitu kan. Berarti gitu. itu juga guru ya koordinator juga. Guru ya koordinator. Apalagi kalau kayak gitu nggak ada kontrak. Iya. Karena dia itu juga bilang ke aku bahwa adminnya itu juga ngajar gitu loh. Jadi ya admin yang ngajar juga gitu kan. Jangan-jangan ada OB-nya ngajar juga kan? Plot twist sekali ya. Jadi semuanya ngajar. Tebak. Ada tukang parkir ngajar. Itu ya. Semuanya. Ya tadi jukir aja lo wis oke ya. Tiba-tiba ada tukang mondok ngasih, Anda harus ngajar dulu. Semuanya ngajar. Nah lanjut. Terus Bang, dengerin aku. Iya. Terus teman-teman, akhirnya ketika besoknya nih aku udah mulai sadar. Kalian tahu apa yang terjadi besoknya? Besoknya. Iya, gimana? Kalian tahu apa yang terjadi besoknya itu? Aku langsung dimasukin ke grup-grup guys. Bayangkan. Grup-grup kerjanya. Iya. Okay. Kan aku syok gitu kan. Ini aku belum di training, padahal waktu itu katanya itu aku di training ya 3 bulan dan katanya itu diancam ya nggak diancam sih ya nggak ancaman juga sih, cuman dia tuh bilangnya kasih ultimatum. Jadi kalau semisal mereka nggak cocok sama saya itu mereka berhak tidak melanjutkan training itu dan tidak mengangkat saya sebagai karyawan gitu. Nah itu kalau nggak ada kontrak ya mereka bisa semena-mena juga. Nah takutnya nggak ada kontrak gini loh, itu kan kok tiba-tiba kayak gitu. Aku udah kerja ini beneran dibayar apa enggak nanti Bang? Nah itu. Kalau semuanya aku udah kerja nih, oh iya langsung saja kerja. Tiba-tiba nggak dibayar. Oh kita belum dapat ini kita nunggu ini. Karena nggak ada kontraknya kita nggak punya kekuatan. Iya. Terus kan bener kata Babang itu kan yang dulu itu aku diginiin sama Babang. Lah kalau semisal habis training ternyata kamu nggak dilanjut, sudah ngelepasin les-lesan ya kan, walaupun les-lesan bisa dikatakan ada pacekliknya, tapi at least kan aku bekerja gitu loh, mendapatkan penghasilan lah. Kalau ini habis training misal 2 bulan terus, mohon maaf Ibu, saya tidak bisa menerima Anda sebagai karyawan kami. Jedeng lah kita ini. Mau balik itu juga. Mau balik ke les-lesan. Ya iya udah pamitan, ya kan. Coba kita bayangin aja, kita bayangin ibunya, Bu mohon maaf kita nggak bisa lanjut ngelesin soalnya saya udah terima kerja. Oh iya ibunya enggak apa-apa. Luah kerja Bu, balik lagi karena nggak diterima. Bu boleh nggak saya balik lagi? Iya benar. Oh kan? Saya sudah sudah nemu guru lain. Karena les-lesan itu kan cepet juga gitu loh keisinya. Nah itu di situ. Nah waktu keesokan paginya itu aku udah dimasukin ke beberapa grup itu, disitulah aku sudah mulai sadar nggak pingsan lagi. Jadi udah kayak jadi ngerasa lebih kok aneh gini ya? Iya kok gini padahal aku tuh kerja 3 kali ya Bang ya. 2 3 4 apa sih kerja resmi 3 ya tapi IF small 3 itu nggak dihitung di sawo jajar itu? Enggak lah. Ya udah lanjut. Ya itu 3, ya wis 4 wis. Iya. Itu aja, aku tuh baru masuk grup karyawan itu setelah aku training loh teman-teman. Ya, baru masuk karena ke grup kan itu. Yang boleh masuk ke grup kerja kan yang emang pegawai. Iya betul. Karena kan di situ semua rahasia perusahaan ada. Iya. Nah itu di situ aku mulai ngerasa curiga gitu loh. Why gitu kan?
Nah ini aku tuh lo belum apa-apa lo guys, wis dimasuk no, terus habis itu di situ banyak sekali informasi, banyak sekali apa namanya kelas ini berapa siswanya, kelas ini itu lek semisal tak curi, lek semisal aku jahat kan tak colong kan bisa itu, gitu loh. Terus habis selang itu di situ tak diemin itu bang, cuman aku ngerasa udah ngerasa aneh gitu kan. Terus habis itu ini orang kayaknya bener-bener butuh gitu kan ya, tapi aku tuh aku sendiri nggak siap gitu loh bang secepat itu gitu kan. Aku belum tahu environmentnya kayak mana, mereka ngajarnya gimana, doanya gimana ya kan, karena setiap bimbel itu ada doa sendiri yang berbeda-beda, musiknya berbeda, nadanya berbeda, pakai metode nada umi apa enggak ya, kalau di situ Islami kalau enggak ya kan gitu. Terus habis itu besoknya lagi ketambahan lagi nih grup baru. Jadi grupku tuh total 4 waktu itu. 4 apa 5 gitu. Nah, di situ tuh aku udah ngomong tuh, udah WA kan ke orangnya. Aku bilang hari Senin karena itu Sabtu ya kan di telepon. Minggu udah masukin grup. Hari Senin langsung tak WA. Hari Senin saya itu mau pamitan dulu. Saya kabarin, saya kasih update untuk kelanjutannya gimana, progresnya saya pamitan nih gimana gitu loh. Karena kan aku juga hak aku dong kan bener. Pamitan dan hak parentsku juga kalau misalnya jangan dilepas miss gini juga kan hak mereka gitu karena loh. Mereka udah bayar duluan kan itu. Dan mereka juga udah lama juga sama aku kan bener. Gitu loh. Terus habis itu udah, terus anehnya itu jawabannya tuh Senin besok kan miss. Iya Senin besok kayak gitu loh. Senin besok nanti tak kabarin sore pas aku pulang tak gituin kan. Udah. Terus disitulah aku udah kayak emosi gitu loh bang. Aku bilang lah ini kok aku kayak udah dikasih tanggung jawab duluan sebelum aku di training gitu loh. Ini aku bahkan belum di training loh, tapi udah dikasih ini kelasnya ini gitu banyak banget. Nah terus jadinya seolah-olah kelas offline ini tuh nggak ada gitu loh guys. Jadi tuh aku kayak ngerasa dijebak gitu loh bang. Ujung-ujungnya aku ngajar online gitu loh. Malam. Dan aku di situ mikir ya siapa ya orang tua yang kayak tega gitu ngelesin anaknya jam segitu mungkin, gitu loh. Ya mungkin orang tua yang mungkin satu sih kalau aku kayak gitu, orang tua yang pengen anaknya macem-macem atau mungkin yang merasa karena sekolahnya juga masih online kali ya. Masih kurang nih, tak tambahin lagi. Tapi kalau sama-sama online-nya ya gimana? Nah, itu kan aku bilang kan waktu itu kan ya agak aneh juga ketika mau buka kelas offline tapi belum ada anaknya gitu loh. Iya kalau ada anaknya, kalau nggak ada. Nah itu. Soalnya kondisinya juga kita belum tahu pandemi ini gimana. Nah gitu. Iya, maksudku tuh lebih ke gini loh. Bagi teman-teman di sana yang punya usaha, punya yayasan gitu ya. Kalau bisa jangan bohongin calon karyawan lah gitu, jujur aja gitu loh. Kalau misalnya ya udah kelas online, kita punya kelas offline tapi belum ada, jadi miss ini nanti akan ngajar online dulu, ya bilang gitu gimana gitu loh. Jadi mungkin aja kalau aku nggak sadar itu dan merasa aneh itu mungkin ya nggak tahu, mungkin aku udah di sana gitu dan menyesal gitu melepaskan les-lesanku gitu kan. Kalau itu nggak salah itu sampai hari Sabtu juga kan ya? Oh iya sampai hari Sabtu juga guys gitu. Dan aku mikirnya sih itu tadi loh, kelasnya sampai malam. Mungkin yang sekolah online pas jam malam itu mungkin yang orang tuanya bener-bener sibuk kali ya bang mungkin. Ya gitu loh. Tapi kok masak ngono loh, arek sekecil itu TK disuruh les jam 7:30. Iya. Gak ngantuk aja. Dulu aja orang tua saya gak kabur aja aku bayang none loh. Aku dulu ngajar aja yang pas pandemi itu bang, pagi kan itu jam 8 pagi itu di sekolah. Itu aja kabur anak-anakku. Ada yang tantrum, ada yang moody, ada yang tiba-tiba nangis kan. Nah ya online, apalagi 7:30 nonton bobo ya. Kesel aku guys. Iya itulah ceritanya beliau. Ya jadi seperti itu ya teman-teman. Ya kita ambil hikmahnya gini aja, bagi Anda yang mau
mencari pegawai, hargailah pencari kerja juga. Iya, beri mereka privacy gitu loh. Jadi kayak contohnya aku nih ya, calon pegawai, aku butuh waktu gitu loh untuk pamitan, karena mereka juga ngerekrut itu juga mepet banget gitu loh. Mepet. Dulu aku di IF aja aku dikasih kesempatan loh. Ya, kamu butuh berapa hari buat pamitan? Masih dikasih gitu waktu dulu. Nggak mungkin langsung ujuk-ujuk kalau kamu di sana harus langsung cabut ke sini, nggak juga. Iya, kecuali calon karyawan itu emang lagi nggak terikat di mana-mana gitu. Besok bisa kerja, orang lagi nganggur kan gitu. Nah ini aku udah bilang berkali-kali, aku tuh punya les-lesan, ngelesin dari pagi sampai sore, which is itu kan parentsku juga banyak gitu loh, yang harus tak pamiti. Lah kayak gitu loh. Dan sebenarnya di mana-mana sebelum Anda mulai bekerja harus tanda tangan, entah itu surat perjanjian dulu, entah kontrak, itu harus ada. Betul. Itu harus ada. Jadi ya jadi pelajaran buat kita, buat nyari kerja. Ketika Anda mendapatkan tawaran pekerjaan, tetap dipikir-pikir dulu. Jangan sampai kalian tuh kayak apa sih bahasa Jawanya, keblowo. Keblowo. Ya, emang susah pandemi gini nyari kerja, tapi perlu diingat-ingat lagi ya teman-teman ya, jangan sampai kalian tuh forsir tenaga kalian juga. Kalian juga butuh istirahat sih menurutku. Kalau semisal kerja sampai malam-malam kayak gitu loh ya. Jadi kecuali emang di perusahaan yang gede itu beda dulu lagi. Feedbacknya juga. Soalnya feedback. Kan kalau saya dulu kan ya sampai gede sampai malam, tapi kan mulai kerjanya jam 3, jam 1 iya, gitu kan. Betul. Ada shift-shiftan kayak gitu. Bayangkan ya itu. Ketika pekerjaan itu sudah tidak menguntungkan Anda, ya sudah nyari yang lain. Iya, betul. Aku aja yang kayak gini aja, maksudnya yang ngelesin ya Bang ya, aku juga punya batasan sendiri gitu loh. Aku nggak ngelesin Sabtu Minggu karena ya I need rest gitu. I need my weekend. Anda nanti kerja terus nggak ada yang kayak tipes bisa jadi. Betul. Ya duitnya malah ke kesehatan nanti jatuhnya. Nggak bisa pakai untuk tujuan Anda yang lain. Betul. Terus habis itu jam 5 kalau bisa udah di rumah gitu kan. Itu limit kalian sendiri kita gitu harus loh. melimit pekerjaan kita sendiri. Iya, gitu. betul. Meskipun Anda punya kemampuan macam-macam di tempat kerja, you have your limit gitu loh. Bener sih. Gitu. Ya betul. Tetap boleh bekerja tapi sayangi tubuh badan kalian. Ya itulah. Ya Bang ya. Itu tadi curhat dari aku. ya nggak terlalu random sih, tapi itu banyak pelajarannya buat kita ya. Iya. Ya kita tutup aja. See you on the next topic. Don't forget to subscribe, follow, comment ya, like, share ya. Semoga kita banyak yang amin. Okay, thank you for watching our videos. See you on next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.